Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih melanjutkan pembahasan bab kedua yaitu tentang zakat. Ini kita melanjutkan part pertama yang kemarin, sekarang kita part kedua. Untuk part kedua ini kita akan membahas zakat. Yang pertama adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, yang kedua adalah zakat fitrah, dan yang terakhir adalah zakat mal. Terus siapa saja orang yang tidak berhak menerima zakat? Yang pertama adalah orang kaya, yang kedua adalah keturunan Nabi Muhammad, yang ketiga adalah orang non-muslim atau orang yang bukan orang Islam, yang selanjutnya adalah setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau orang yang menerima zakat, yang kelima adalah budak. Selanjutnya, siapa itu orang kaya? Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat atau muzaki, jadi tidak boleh menerima zakat. Jadi orang kaya itu tidak boleh menerima zakat. Orang kaya adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan yang mencukupi atau punya kelebihan dalam kebutuhan dirinya dan orang yang dinafkahinya. Jadi orang kaya itu adalah orang yang punya harta, punya pekerjaan dan cukup. Jadi ketika dia itu kebutuhannya 10, maka hartanya atau pekerjaannya itu atau gajinya itu 11 atau lebih cukup, atau punya kelebihan. Jadi kelebihannya itu 11, 12 atau yang lain, pokoknya lebih dari kebutuhan, itu adalah orang kaya. Ini sesuai sabdanya Nabi, la tahillu shadaqatu li ghaniyin wala lil timiratin sawiyin. Zakat atau sedekah tidak boleh diberikan pada orang kaya dan orang yang memiliki kemampuan berusaha. Jadi ketika pekerjaannya layak, hartanya banyak, atau orang kaya ini tidak berhak untuk menerima zakat. Tadi adalah orang kaya, yang kedua adalah yang tidak berhak menerima zakat adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Rasulullah Muhammad SAW atau kita kenal dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib tidak boleh menerima dan makan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah SAW. Inna hadhi sodaqata innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Artinya zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula untuk keluarga Muhammad. Jadi keturunan Nabi, baik Bani Hashim, Bani Muttalib itu tidak berhak untuk menerima zakat. Kalau sedekah sunnah boleh, tetapi kalau zakat yang wajib itu tidak diperbolehkan. Tadi adalah keturunan Nabi Muhammad, sekarang adalah orang non-muslim. Selain muslim, tidak berhak menerima zakat. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau minta agar Mu'adz mengajarkan tauhid, kemudian sholat, baru kemudian zakat. Jadi orang non-muslim atau orang bukan Islam itu tidak berhak menerima zakat. Zakat yang wajib. Kalau mungkin sedekah, sunnah itu boleh, tetapi kalau zakat wajib, ini tidak diperbolehkan untuk orang non-muslim. Selanjutnya orang yang wajib dinafkahi atau nafkahi oleh muzaki. Setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau orang yang wajib zakat termasuk aturan baku terkait menerima zakat. Zakat tidak boleh diberikan pada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah atau orang tua dan seterusnya ke atas. Jadi orang-orang yang dinafkahi oleh orang yang mengeluarkan zakat itu tidak diperbolehkan menerima zakat darinya. Contoh, saya mengeluarkan zakat, maka zakat itu tidak boleh saya berikan pada istri saya atau anak saya atau orang-orang yang menjadi kewajiban kebutuhannya. Mungkin ada yang ikut pada seseorang itu nenek atau keponakan atau orang lain, mungkin seperti pembantu atau anak asuh, itu tidak diperbolehkan menerima zakat darinya. Karena itu apa? Karena dia itu wajib, nafkahnya itu wajib baginya. Maka yang wajib itu nafkahnya, bukan zakat. Zakat harus diberikan pada orang
orang lain, bukan orang yang wajib nafkahnya. Sekarang budak yang terakhir yang tidak berhak menerima zakat adalah budak. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan pada tuannya, terkecuali budak mukatab, budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Jadi karena budak kenapa tidak diperbolehkan menerima zakat? Karena budak itu semua pekerjaan yang dilakukan oleh budak, harta yang dimiliki oleh budak itu adalah kepunyaan majikannya. Itu budak. Budak bukan pembantu ya, budak itu yang orang yang tawanan kalah perang terjadikan budak. Itu semua pekerjaan itu haknya majikan. Maka ketika kita memberikan zakat pada budak, maka zakat tersebut harus punyanya majikan. Padahal majikan itu orang kaya. Itu enggak boleh. Bukan diri. Kecuali budak mukatab. Budak mukatab itu apa? Budak dengan perjanjian merdeka. Kalau kamu bisa membayar uang segini, maka kamu merdeka. Nah, itu budak tersebut baru boleh menerima zakat untuk membayar atau mencicil bayaran agar bisa merdeka. Itu makanya budak mukatab itu boleh untuk menerima zakat, tapi kalau budak murni itu tidak boleh untuk menerima zakat karena hartanya nanti akan diberikan kepada tuannya atau majikannya. Itu adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Sekarang kita lanjut untuk membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa toh? Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah adalah makanan pokok. Kalau di Indonesia makanan pokok beras berarti yang wajib dikeluarkan adalah beras. Dan dikeluarkannya menjelang hari raya Idul Fitri. Tujuannya apa zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa kita. Jadi tujuannya adalah zakat fitrah adalah membersihkan jiwa. Kita kembali ke Idul Fitri ketika kita sudah membayar zakat fitrah. Kalau kita belum membayar zakat fitrah, maka kita tidak akan Idul Fitri atau kembali ke fitri. Sekarang kita akan membahas zakat fitrah tentang rukun, syarat wajib, waktu, dan juga ukuran zakat fitrah. Sekarang rukun. Rukun zakat fitrah itu apa? Rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi yang pertama harus ada niat. Ada banyak beberapa versi, tapi yang paling kita ketahui itu niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi atau an ahli atau an zauji atau yang lain yang paling sering kita tahu bahwasanya niat itu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Itu adalah niat. Yang pertama harus ada niat. Karena kalau tidak diniati nanti itu masuknya pada hibah, sedekah atau zakat kita tidak tahu. Maka harus ada niat zakat atau mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah ada pemberi zakat fitrah. Ada yang memberi dan juga ada yang menerima. Ada muzaki dan juga ada mustahik. Mustahik zakat. Jadi percuma kalau kita mengeluarkan zakat tetapi tidak ada yang menerima zakat. Itu tidak sah. Harus ada yang memberi dan menerima. Yang kedua ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Jadi nggak ada zakat fitrah itu hutang. Saya mengeluarkan zakat fitrah, nanti hutang dulu. Nggak boleh, harus ada. Itu adalah rukun zakat fitrah. Sekarang syarat wajib. Apa syarat wajib zakat fitrah itu? Yang pertama Islam. Jadi orang Islam itu berarti wajib untuk membayar zakat fitrah. Kalau orang yang tidak Islam atau non-Islam maka tidak wajib. Jadi yang syarat wajib maka orang yang wajib itu hanya orang Islam. Kalau
orang non-Islam tidak wajib membayar zakat. Yang kedua, syarat wajibnya adalah orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Apabila ada bayi muslim yang lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapat awal bulan Syawal, maka wajib bagi orang tua untuk membayar zakat fitrah baginya. Jadi ketika bayi itu lahirnya itu sebelum matahari itu terbenam atau maghribnya malam hari raya Idul Fitri, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah. Jadi sebelum terbenam atau hari akhir bulan Ramadan, kalau sudah lahir maka masih wajib untuk atau wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi orang tuanya. Begitu pula ada orang yang meninggal tapi sebelum matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri atau terakhir bulan Ramadan, kalau belum terbenam atau belum maghrib, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi harus menemukan sebagian dari Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Kalau meninggalnya setelah maghrib, maka masih wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sebelum maghrib, maka tidak wajib. Begitu pula kalau anak lahir sebelum maghrib, maka wajib membayar zakat. Kalau setelah maghrib, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi orang tuanya. Yang kedua, mempunyai kelebihan harta dan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Jadi, pada malam Idul Fitri, itu orang yang wajib membayar zakat adalah orang yang mempunyai kelebihan harta atau makanan pokok. Jadi bagi orang yang tidak punya makanan, tidak punya beras, itu tidak wajib hutang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena apa? Karena dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagi orang yang tidak mampu, maka tidak wajib. Tapi kalau kelebihannya cuma separuhnya zakat fitrah, ya separuhnya itu yang wajib dikeluarkan. Jadi kalau tidak punya apa-apa, mungkin tidak punya kekurangan harta, maksudnya kekurangan harta, maka tidak perlu mengeluarkan zakat. Ini bilang pada tetangga atau orang-orang yang ketika mungkin tidak punya, jangan mengeluarkan zakat. Maka kamu bukan mengeluarkan, tetapi malah wajib atau berhak menerima zakat, bukan wajib untuk mengeluarkan zakat. Berupa makanan pokok penduduk setempat. Kalau di Indonesia makanan pokok itu adalah beras, maka yang wajib dikeluarkan itu berupa beras. Itu adalah zakat fitrah. Kalau orang Arab itu makanan pokok kurma, maka wajib mengeluarkannya kurma. Itu adalah syarat wajibnya. Sekarang waktu, kapan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Itu waktu yang diperbolehkan. Jadi waktu ketika masih bulan Ramadan, mulai awal sampai akhir bulan Ramadan itu diperbolehkan. Waktu wajibnya kapan? Ketika menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Jadi wajibnya itu ketika menjumpai Ramadan walaupun sebentar, seperti orang yang atau bayi yang lahir sebelum maghribnya terakhir bulan Ramadan, itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi artinya waktu wajibnya itu ketika terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan sampai sholat subuh atau sholat id. Jadi seperti waktu yang dianjurkan itu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat id. Itu adalah yang dianjurkan, tapi yang wajibnya itu ketika sudah mulai bulan Syawal, jadi maghrib bulan Syawal itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Waktu makruh yaitu mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri sudah selesai dilaksanakan kok baru mengeluarkan zakat fitrah, itu makruh. Kalau haram itu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri atau setelah terbenamnya matahari hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini sholat id kok maghrib baru mengeluarkan zakat fitrah, maka itu hukumnya adalah haram. Itu waktunya. Sekarang ukuran zakat fitrah itu seberapa?
Ukuran zakat ditunaikan dalam bentuk bahan makan pokok daerah setempat. Kalau di Indonesia adalah beras. Sebagai contoh daerah yang makan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok. 1 sok itu ukurannya 4 mud. Jadi ingat, 1 sok itu 4 mud, yaitu sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram beras untuk ukuran makanan pokok Indonesia. Jadi menurut MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu ukuran standar zakat fitrah beras yang ada di Indonesia itu adalah 2,5 kilogram. Jangan pernah kurang. Lebih boleh, tapi kurang tidak sah. Nah, itu untuk beras makanan pokok Indonesia, zakatnya untuk zakat fitrah adalah 2,5 kilogram. Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Itu untuk zakat fitrah. Tadi kita bahas zakat fitrah, sekarang kita akan membahas tentang zakat mal. Zakat mal, masih zakat fitrah ya. Zakat mal akan kita bahas di part selanjutnya. Terima kasih dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.